Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel edukasi SMK Multikarya. Nah, bagaimana kalian yang belajar di rumah? Masih semangat ya? Setelah melewati pembelajaran produktif TKJ di beberapa minggu yang lalu, kali ini kita masuki materi PKKWU ataupun kewirausahaan. Nah, di materi pertama kita akan membahas tentang menganalisis perencanaan produksi massal. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita di materi pertama ini? Yang pertama, kita menetapkan skala proses produksi. Yang kedua, tahapan-tahapan dalam penetapan skala proses produksi, baik itu barang ataupun jasa. Yang ketiga, faktor perencanaan proses produksi dan juga jasa. Yang keempat, persiapan perencanaan proses produksi dan juga jasa. Nah, kira-kira hari ini kita membahas tentang pengertian produksi massal. Berbicara tentang produksi massal, apa sih yang kamu pikirkan? Tentu kalian punya pendapat masing-masing tentang hal ini. Nah, produksi massal adalah produksi yang dibuat secara terus-menerus dalam jumlah yang sangat banyak dengan biaya produksi yang murah tetapi menguntungkan. Nah, kira-kira apa sih produksi massal itu? Produksi massal itu muncul di era revolusi industri atau setelah ditemukannya mesin-mesin. Oleh karena itu, hingga saat ini produksi massal biasanya menggunakan alat seperti mesin dan juga hal yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses produksi. Produksi massal dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Nah, kira-kira berbicara tentang produksi massal, apa sih kesimpulan dari pengertian yang baru saja saya sampaikan? Nah, kira-kira contoh produksi massal apa aja? Contoh produksi massal yang mungkin sederhana, kalian di rumah punya mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tetangga kita, mereka juga ada kan? Nah, apakah ini termasuk produksi massal? Tentu, dengan biaya yang sangat murah, menghasilkan untung yang besar yang digunakan oleh masyarakat banyak. Seperti produksi mobil, produksi motor. Nah, contoh produksi massal yang banyak diterapkan di Indonesia adalah pada industri perakitan mobil dan juga motor. Nah, apa-apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita ketahui dalam penentuan skala proses produksi? Yang pertama, kalian harus tahu produk apa yang akan kalian produksi. Kedua, bila mana kegiatan proses produksi akan dimulai. Yang ketiga, berapa jumlah produk yang akan kalian produksi. Yang keempat, berapa besar jumlah dana yang kalian butuhkan untuk memproduksi sebuah barang ataupun jasa. Yang kelima, berapa banyak tenaga kerja yang kita butuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Yang keenam, peralatan apa yang kita perlukan untuk membuat produk ataupun jasa yang ingin kita buat. Yang terakhir adalah berapa tingkat persediaan bahan baku yang kita perlukan. Nah, setelah mengetahui dari apa saja tahapan-tahapan yang perlu kita buat dalam proses produksi, kita juga harus tahu jenis dan juga mutu produk yang harus kita produksi. Nah, untuk menentukan skala proses produksi dan jasa ada beberapa jenis dan mutu, serta sifat produk yang perlu kalian perhatikan dan perlu kalian pertimbangkan sebagai seseorang yang akan memproduksi sebuah produk ataupun barang. Yang pertama, apakah produk yang akan diproduksi itu tahan lama? Jika dia bersifat sebentar, maka proses penjualannya harus lebih cepat. Kemudian yang kedua, apakah mutu produk yang diproduksi itu tergantung dengan biaya persatuannya atau biaya per kodinya atau per lusinnya? Itu harus kalian pikirkan juga. Kemudian yang ketiga adalah apakah produk yang akan diproduksi itu mempunyai sifat permintaan musiman atau tidak. Sebagai contoh, sekarang kita dalam kondisi pandemi corona. Kira-kira produk apa sih yang bisa diproduksi dalam bentuk massal? Iya, benar sekali. Kalian jawab pasti masker, hand sanitizer. Nah, kedua ini adalah hal yang sangat banyak diproduksi orang. Bahkan produksi UMKM menghasilkan produk ini tujuannya adalah untuk mengambil keuntungan dikarenakan ini bersifat musiman. Nah, yang keempat, apakah produk yang kalian produksi itu customer goods atau producer goods?
Itu juga harus kalian pikirkan. Nah, itulah jenis dan mutu produk yang akan kalian produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Apa sih tahapan dalam penetapan skala proses produksi barang dan jasa? Nah, yang pertama, routing. Apa sih itu routing? Routing adalah menetapkan dan menentukan urutan-urutan proses produksi dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Di dalam menentukan urutan-urutannya harus sudah termasuk penyusunan alat-alat yang harus kita gunakan. Nah, sebagai contoh kita melihat di sini proses pembuatan mie instan. Coba kalian perhatikan layar di samping saya ini. Dalam proses pembuatan mie instan ada beberapa tahapan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, penentuan daripada perbandingan tepung. Tepung terigu dengan tepung tapioka perbandingan 8,1. Kemudian pencampuran dengan waktu 15 menit dengan kecepatan putaran 60-80 rotation per menit dengan kadar air 32-34 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah terjadi proses pencampuran, maka kita melakukan proses pengepresan. Nah, proses pengepresan ini adalah kita menentukan tebal adonan yang kita buat. Sebagai contoh, kita membuat tebal adonan itu ukuran 1,3 mm. Selanjutnya adalah pengirisan dan pembentukan gelombang dari mie instan yang ingin kita produksi. Pengukusan, pemotongan, pengeringan, pendinginan, di mana tahap akhir mie dalam kondisi suhu normal 32 derajat Celcius. Kemudian dikemas, lalu disimpan dan menjadi sebuah produk mie yang siap untuk kita jual. Setelah kita selesai melakukan tahapan proses routing yang pertama, kita melakukan tahapan yang kedua, disebut scheduling atau penjadwalan. Nah, proses scheduling adalah menetapkan ataupun menentukan jadwal kegiatan operasi proses produksi yang kita sinergikan sebagai suatu kesatuan. Nah, dari scheduling ini tentunya akan dapat diketahui dan diawasi penggunaan waktu pada setiap saat pemrosesan produksi sesuai dengan urutan-urutannya. Bisa kalian lihat di layar sebelah kita. Di sini dilihat bagaimana waktu raw material inspection, assembly, sama dengan customer research diwaktukan sesuai dengan jadwal yang pertama hingga jadwal terakhir. Nah, proses penjadwalan ini bisa bersifat penjadwalan maju dan juga penjadwalan mundur tergantung proses produksi barang yang mau kita buat. Kemudian selanjutnya adalah dispatching. Apa sih itu dispatching? Dispatching adalah menetapkan ataupun menentukan proses pemberian perintah untuk mulai melaksanakan operasi proses produksi saat yang kita rencanakan di dalam routing dan juga scheduling. Nah, di dalam proses dispatching ini ada yang disebut dengan follow up. Nah, apa yang dimaksud dengan follow up? Follow up adalah menetapkan dan menentukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi penundaan dan pendorongan terkoordinasinya seluruh perencanaan produksi, proses produksi. Nah, setelah selesai itu, maka kita akan melakukan yang namanya dispatching lanjutan. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan dalam persiapan dispatching lanjutan setelah kita melakukan follow up? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang bahan, alat, perlengkapan, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk produksi yang kita buat. Kemudian yang kedua, perihal perintah, instruksi, gambar, dan lainnya untuk memulai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, memelihara catatan yang tepat dari awal dan menyelesaikannya setiap pekerjaan sesuai dengan tepat waktu. Yang selanjutnya adalah pindah pekerjaan dari satu proses ke proses lainnya sesuai dengan jadwal atau scheduling yang sudah kita tentukan. Kemudian memulai prosedur kontrol dan terakhir adalah mencatat waktu atau idle diam dari mesin. Nah, bagaimana dengan materi hari ini? Apakah ada pertanyaan? Jika muncul pertanyaan, silahkan kalian komentar di YouTube channel ataupun kalian berdiskusi di e-learning SMK Multikarya ya. Nah, kali ini Bapak akan memberikan tugas kalian per individu. Nah, tugas pertama, carilah contoh produk massal yang kamu ketahui. Kira-kira dari pembahasan tadi, apa sih contoh produk massal yang kamu ketahui? Kemudian yang kedua, buatlah tahapan penetapan skala proses produksi, baik itu barang, produk yang sudah ditentukan. Nah, setelah kalian mengerjakan, maka kumpulkanlah kepada guru bidang studinya masing-masing ya. Nah, demikianlah untuk materi kita kali ini. Tentunya kesimpulan materi hari ini adalah proses produksi massal tentunya memiliki tahapan proses untuk menghasilkan kualitas produk barang yang baik.
Maka ada tahapan-tahapan yang harus kalian ketahui yang tujuannya adalah barang yang kita buat mendapatkan keuntungan yang banyak dan tentunya dipakai oleh semua orang. Nah, jika ada muncul pertanyaan atau saran, silahkan kalian tanyakan kembali ke guru bidang studinya masing-masing ya. Sekian pertemuan kali ini, semoga semuanya dalam kondisi sehat-sehat di sana. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.